Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tidak terasa hari sudah sore. Langit sudah berwarna jingga merata. Nakia sudah mandi, sudah harum, semerbak mewangi. Ia kini sedang diajak jalan-jalan naik stroller sama Umi. Sedangkan Nada, ia sedang mandi. Ketika Umi sedang keluar di depan komplek, tiba-tiba mereka melihat mobil Taki. "Nah, itu ayah datang," ucap Umi pada cucu kesayangannya itu. Mobil itu pun berhenti di tepi jalan, dan Abah langsung turun menghampiri. "Kamu duluan, Taki. Abah mau jalan-jalan sore sama Naki." "Iya, Bah." Taki pun menyalakan mesin mobilnya lagi. Ia meninggalkan Umi dan Abah, sedangkan ia akan pulang dulu. "Taki duluan, Abah, Umi," serunya sambil membuka kaca mobil. "Iya." Di area komplek rumah Taki, Abah, Umi, dan Baby Nakia sedang jalan-jalan sore. Bagi Umi di masa tuanya, ini adalah kebahagiaan sederhana yang luar biasa. Hanya jalan-jalan sama cucu, rasanya sudah senang banget. Begitu juga dengan Abah Yusuf. Ia seolah melihat gambaran Zen di mata cucunya itu. Lumayan buat mengobati rasa kangennya pada almarhum Zen, putra semata wayangnya tersebut. Burung-burung berkicau, suaranya merdu, membangunkan Taki yang kala itu sedang tidur di atas pangkuan Nada. Sudah 2 minggu berlalu, Umi dan Abah sudah pulang ke rumah mereka sendiri. Sekarang Taki dan Nada bisa puas main kapan saja. Jika Nakia rewel pun sudah ada babysitter. Tidak mau Nada lelah karena Senin besok sudah masuk kuliah. Taki sudah mendatangkan ART yang semula ikut sama Umi. Mereka lebih percaya dengan orang lama, sedangkan babysitter yang baru usianya sudah 40 tahun. Seorang janda anak 1. Anaknya sudah besar, sudah menikah. Jadi babysitter mereka akan aman. Tidak akan izin sebentar-sebentar untuk pulang kampung. Pokoknya Taki sudah merencanakan semuanya dengan matang. Nada hanya akan disibukkan oleh dirinya. Sedangkan perkara rumah sudah ada ART. Kalau dipikir-pikir enak juga menikah. Bibir Taki mengembang. Pria itu tersenyum tak jelas saat membayangkan indahnya menikah. "Senyumin apa, Mas?" tanya Nada mulai kepo. Sejak tadi suaminya itu senyum gak jelas. Bukan apa-apa. "Oh ya, besok Mas anter ya." "Sepertinya Mas ada janji sama Abah pas kemarin dibahas Abah di teras." "Oh itu, bisa Mas undur." "Gak enak sama Abah." "Gak apa-apa, cuma ketemu pihak pengembang. Memang penting, tapi lebih penting kamu." Nada hanya memijit pelipisnya. Taki selain jago menyerang dari segala arah, pria itu kini jago gombal. Tapi tiba-tiba ia teringat dosennya. Besok Nada berangkat sendiri saja." "Loh, kenapa?" Taki langsung beranjak. Ia membetulkan posisi duduknya. Sudah tidak berbaring seperti semula. "Gak enak, nanti ketemu mantan Mas Taki," jawab Nada jujur. Dahi Taki langsung mengkerut. "Kalau ketemu kan gak apa-apa, Nat. Lagian juga sudah masa lalu. Semua orang punya masa lalu." "Apa pindah kampus?" saran Taki. Nada langsung menggeleng pelan. "Gak usah, tanggung, kurang 1 tahun lagi." "Ya sudah, jangan mikir macam-macam. Mas itu orangnya juga gak macam-macam." Nada hanya tersenyum tipis. "Apanya gak macam-macam? 2 minggu di sini saja semua gaya sudah dicoba." Astagfirullahalazim. Batin Nada malu. Ternyata suaminya tak sekalem kelihatannya. Pria yang terlihat begitu tenang itu ternyata sangat menghanyutkan. "Kenapa senyum begitu?" "Gak apa-apa, Mas." "Iya, Nada percaya." "Kok wajah kamu kayak gak percaya gitu, Nat?" desak Taki. "Percaya, Mas, jangan suuzon." Taki menatap mata Nada dengan dalam, dan hal itu membuat Nada memalingkan wajah, malu kalau ditatap lama-lama seperti itu. Senin pagi. Nakia sudah wangi, sudah dimandikan Nada sebelum ia berangkat kuliah. Ia mau pamit dulu pada bayi mungilnya itu.
Sayang, ibu pergi dulu ya, jangan nangis ya. Nada kemudian berbicara pada Bibi, babysitter yang sekarang tinggal di rumah mereka. Nada nitip Taki ya, Bi. Nanti asinya sudah Nada taruh di freezer. Baik, Mbak Nada. Dari dalam kamar, Taki memanggil. Nada. Tap, tap, tap. Nada masuk ke dalam kamar, mencari suaminya yang tadi memanggil. Iya, Mas. Dompet Mas di mana ya? Nada memindai permukaan nakas, biasanya ditaruh sebelah sana. Mas taruh mana? Seperti di sini. Nada pun berjalan mencari dompet suaminya. Coba diingat kemana Mas taruh terakhir kali. Celana semalam. Oh ya, celana semalam di mana? Taki ingat semalam mereka sempat makan di luar. Mereka juga sempat mampir ke toko untuk membeli keperluan Nakia, seperti pampers dan lain sebagainya, sampai ia lupa menaruh dompetnya. Nada yang sedang mengambil celana Taki yang ada di kerandang cucian, ia pun tertegun. Gak ada dompet di dalam sana, hanya sebuah kotak marun berukuran kecil. Apa ini? Gumamnya. Penasaran, ia buka kotak kecil itu. Matanya jadi perih, dadanya terasa sesak. Apa buat Bu dosen? Tanya Nada pada dirinya sendiri. Ketemu enggak? Tiba-tiba suara Taki ada di belakang tubuhnya. Nada refleks membalik badan. Sambil menundukkan wajahnya, ia menyerahkan celana serta kotak tersebut pada Taki. Lah, Taki heran. Kenapa istrinya tidak terkejut malah pergi begitu saja? Apa kejutan Taki gagal? Nada, panggil Taki sambil menyusul Nada yang buru-buru pergi. Ada apa dengannya? Batin Taki sambil terus mendekati Nada. Taki mencengkeram bahu Nada yang tidak mau menatapnya. Astagfirullahalazim, kamu kenapa? Nada menggeleng pelan. Tidak suka? Apa kamu tidak suka modelnya? Nada langsung mendongak. Apa itu artinya untukku? Bukan untuk Bu dosen, batin Nada. Taki kemudian mengeluarkan benda di dalam kotak marun yang ia pegang. Sebuah kalung dengan liontin huruf T. Ini bagus kok, kata penjaga toko, bentuknya sangat manis. Mana yang kamu gak suka? Apa karena ada huruf T-nya? Nada menggeleng lagi, kemudian lengannya memeluk tubuh Taki. Nada pikir untuk Bu dosen, ucapnya lirih. Astagfirullahalazim, buat istriku lah, kenapa buat wanita lain? Malu, Nada semakin erat memeluk suaminya. Padahal tidak jauh dari sana ada Bibi yang canggung melihat pengantin baru tersebut. Nat, lepasin deh, aku takut kamu malah gak jadi berangkat kuliah, bisik Taki jahil. Seketika Nada langsung menarik diri, pipinya dibuat merona karena bisikan Taki. Nada memilih menghindar daripada ia tidak jadi berangkat ke kampus. Sambil mundur, dalam hati Nada bertanya-tanya, Mas Taki kok jadi begini banget? Taki yang melihat Nada panik lalu menjauh, ia hanya tersenyum, kemudian mengajak Nada berangkat. Keburu siang, ayo berangkat. Dahi Nada seketika mengkerut, yang membuat mereka hampir terlambatkan suaminya itu. Bi, kami berangkat ya. Nada pamit sambil mengecup pipi Nakiah yang sudah mulai cabi. Jangan lupa Bi, asinya. Iya Mbak Nada. Ganti Taki yang kini mendekati Nakiah. Ayah pergi dulu ya, jangan rewel ya. Setelah pamit pada bayi kecil mereka, Nada pun masuk ke dalam mobil. Ia masuk setelah Taki membuka pintunya untuk Nada. Pria itu memperlakukan Nada bagai seorang ratu. Kampus. Setelah melewati jalanan ibu kota yang super macet, akhirnya mereka pun sampai di salah satu university yang terbaik di kota itu. Ya udah, Mas langsung jalan aja, ucap Nada sambil melepaskan sabuk pengaman. Taki mengernyitkan dahi, sepertinya Nada buru-buru mengusirnya. Nada masuk dulu, ucap Nada lagi sembari membuka pintu. Taki pun mengangguk dan dengan buru-buru Nada masuk ke dalam halaman kampus yang luas tersebut. Nat, panggil Taki. Seketika Nada menoleh, kenapa suaminya malah keluar mobil? Kenapa malah menyusul? Aduh.
nanti WA, aku jemput, ucap Taki setengah berteriak. Pria itu kemudian berbalik langsung masuk mobil lagi. Astagfirullahalazim, hanya ngucapin itu. Telepon kan bisa. Nada bergumam sendiri. Nat, seorang gadis menepuk pundak Nada. Mila, pekik Nada terkejut. Wajahnya canggung saat disapa teman lamanya itu. Gimana kabarmu? Aku dengar kamu habis cuti karena hamil. Oh ya, kamu yang kuat ya Nat. Kamu masih muda, jangan pernah down. Kos jalan kita masih panjang. Meskipun menjadi single parent, kamu pasti kuat. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa hubungi aku. Oh ya, abang aku habis buka kafe baru di Kemang. Aku juga bantu-bantu di sana kalau pas selesai kuliah. Kalau kamu butuh kerjaan, kerja bareng aku mau. Lumayan buat kebutuhan baby kamu, cerocos Mila, teman satu angkatan Nada. Tapi kini sudah tidak karena Nada sempat cuti. Nada hanya diam karena yang semua orang tahu Nada kini sudah menjadi janda. Berita pernikahan kedua Nada memang sedikit disembunyikan di kalangan kampus. Yang tahu status Nada hanya keluarga dan teman dekat saja. Makasih Mil. Oh ya, aku duluan ya. Mila mengangguk. Kasian banget, masih muda udah jadi janda. Mana ada anak lagi. Ya Allah Nada, kenapa nasibnya gini amat? Ucap Mila sembari memperhatikan Nada yang berjalan mendahului dirinya. Yang dikasihani padahal hidupnya sudah happy, sudah punya suami yang mulai bucin.